Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, budgeting, frugal living, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berhubungan atau bersangkutan dengan seputaran gaya hidup minimalis ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus kita lakukan atau kita kerjakan di awal memulai gaya hidup minimalis ini. Jadi, teman-teman semua, teman-teman boleh menonton video ini sampai akhir karena video ini akan sangat membantu teman-teman sekali dalam memulai gaya hidup minimalis ini, apalagi teman-teman adalah seorang minimalis pemula. Tapi sebelum kita mulai pada pembahasan topik kita kali ini, saya ingin menyapa teman-teman dulu. Hai semua teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabarnya kalian semua? Di sini saya sehat selalu dan saya doakan teman-teman semua juga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan baik dari segi pekerjaan ataupun dari finansial. Oke, kita langsung bahas aja dan tunggu apalagi, kita langsung masuk kepada triknya. Let's go. Pertama, jika teman-teman adalah pemula, coba teman-teman menerapkannya dari bangun lebih awal dari semua anggota keluarga. Jadi ini adalah langkah yang sangat mudah, tapi ya rumit juga buat orang atau teman-teman yang mungkin sekarang bangun paginya masih di atas jam 8. Tapi jika teman-teman melakukan semua ini dengan sukarela, dengan keikhlasan, dengan ketulusan bahwa teman-teman ingin menjadi seorang pengadopsi gaya hidup minimalis ini, maka nanti teman-teman akan menerima hasilnya setelah teman-teman menjalani gaya hidup minimalis ini dengan benar-benar teratur. Jadi disiplinkan diri untuk bangun lebih awal dari semua anggota keluarga. Misalkan selama ini teman-teman bangunnya mungkin jam 8 ya, coba untuk bangunnya lebih awal, minimal jam 6 atau setengah 7. Hal ini supaya teman-teman itu tidak melakukan segala kegiatan di pagi hari itu dengan terburu-buru. Karena jika teman-teman menyelesaikan segala sesuatu dengan terburu-buru, maka tentunya pekerjaan tersebut pasti ada bagian-bagian tertentu yang akan terlewatkan. Misalkan teman-teman karena sudah bangunnya di atas jam 8, teman-teman mungkin nggak mandi pagi sebelum berangkat kerja, atau bisa jadi nggak sarapan pagi, atau mungkin kegiatan-kegiatan pagi hari lainnya, misalnya menyiram bunga, membersihkan ruangan sebelum berangkat kerja. Karena terlambatnya teman-teman bangun pada pagi hari, maka teman-teman akan melakukan semua itu dengan terburu-buru, jadi tidak memberikan semangat ketika teman-teman sudah berada di tempat kerja. Jadi mulai sekarang coba teman-teman itu terapkan waktu bangun pagi. Misalkan saya harus bisa bangun sebelum jam 7, sehingga saya itu harus punya waktu 1 jam sebelum berangkat ke tempat kerja, sehingga ketika saya sampai tempat kerja saya tidak kepikiran lagi, oh tadi pakaian saya banyak, cucian saya banyak, saya belum sempat masakin buat anak-anak. Jadi ketika teman-teman itu bangun lebih awal, maka ini tidak bisa dipertanyakan lagi karena semuanya sudah teman-teman sediain sebelum teman-teman itu berangkat ke tempat kerja. Jadi ini adalah trik yang paling mudah, tapi sedikit sulit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, pertahankan, lakukan secara rutin, maka teman-teman akan menunaikan hasilnya di akhir nanti. Atau teman-teman bisa mencoba trik yang kedua. Trik yang kedua ini adalah membersihkan rumah setiap malam sebelum tidur. Nah, jadi
bukan hanya kita merawat wajah, merawat tubuh kita saja sebelum tidur, tapi ternyata kita juga bisa merawat rumah atau membersihkan ruangan kita sebelum kita tidur atau istirahat malam. Alasannya kenapa? Alasannya karena jika teman-teman membersihkan rumah sebelum tidur, misalkan teman-teman itu hari ini melakukan aktivitas yang lumayan di rumah, terus rumah berantakan, ya udah piringnya langsung dicuci, kan lebih bagus jika besok paginya teman-teman itu bangun dan melihat isi dapur itu, isi ruangan semua sudah bersih, kan teman-teman akan merasa aman, merasa ada keringanan, ada kelegaan, bahkan semangatnya teman-teman itu membara, sehingga teman-teman itu bisa bekerja tanpa memikirkan hal apapun atau pekerjaan apapun yang masih tertunda. Jadi teman-teman itu harus membersihkan ruangan sebelum tidur ini, misalkan cuci piring sebelum tidur, mengembalikan barang-barang pada tempatnya sebelum tidur, kemudian membersihkan lemari atau apa yang masih kita lihat kotor dalam satu hari ini, ya udah kita bersihkan dulu, kemudian kita istirahat, sehingga pagi harinya itu walaupun kita bangunnya agak sedikit kesiangan, agak sedikit lambat, tapi setidaknya pekerjaan rumah kita sudah kita kurangi dari semalam, sehingga tentunya kita juga tidak akan terburu-buru dalam segi pekerjaan di kantor ataupun bahkan pekerjaan di rumah kita sendiri. Nah, itulah keuntungan dari bangun pada pagi hari dan juga membersihkan rumah sebelum tidur. Dan trik yang berikutnya adalah trik yang ketiga, yaitu mengembalikan barang pada tempatnya. Ini adalah langkah yang menurut saya, ya, waktu itu saya memulai gaya hidup minimalis ini, bagi saya itu susah, rumit, karena saya itu orangnya dulu ambil barangnya di satu tempat, duduknya di satu tempat, ya udah kalau berdiri barang itu di situ aja, nggak aku balikin ke tempatnya dulu. Tapi setelah mengadopsi gaya hidup minimalis ini, saya mencoba hal-hal baru. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari dari gaya hidup minimalis ini. Salah satunya adalah mengembalikan barang pada tempatnya. Jadi setiap barang dalam rumah kita itu memiliki tempatnya. Misalkan saya hari ini sebelum tidur, saya mau baca buku dulu, terus saya ngambil buku di rak buku, kemudian saya rebahan di sofa atau di tempat tidur sambil membaca buku tersebut. Tapi keunggulannya, kelebihannya adalah yang saya pertahankan sekarang adalah sebelum saya tidur, buku tersebut sudah harus saya balikan pada tempatnya, yaitu rak buku. Dan hal itu berlaku untuk segala barang ya, yang ada dalam rumahku. Jadi itulah yang saya pertahankan sampai hari ini. Misalkan kita ingin memasak, ya udah kita tahu ketika kita mengambil barang ini tempatnya di sini, ya udah setelah kita pakai habis nyuci kembalikan lagi pada tempatnya. Atau mungkin tuh teman-teman pulang kerja, kan sepatu teman-teman atau tas teman-teman itu jangan dulu digantung di mana-mana ya. Jadi teman-teman itu lap dulu tasnya, terus kembalikan pada tempatnya, sehingga besok pagi, keesokannya atau hari-hari berikutnya teman-teman itu nggak susah buat nyari, sepatunya saya yang kemarin di mana ya, udah bersih belum ya. Jadi karena dengan cara Anda membersihkan sebelum menyimpan dan meletakkan pada tempatnya, hal itu akan memudahkan kita pada hari berikutnya. Itulah yang kelebihan dari mengadopsi gaya hidup minimalis ini, walaupun dari hal-hal yang sebenarnya kecil sekali, tapi memberikan dampak yang positif, memberikan hidup yang bermakna dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah makan dan istirahat yang teratur. Kenapa ini masuk di trik gaya hidup minimalis ini? Karena yang pertama, jika teman-teman kita kurang istirahat, maka tentunya badan kita itu lemas dan kita tidak akan punya semangat dalam melakukan aktivitas kita. Dan ketika kita tidak melakukan aktivitas kita, kerugiannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi misalkan kita nggak kerja satu hari di proporsi, atau mungkin
kita bisa sakit sampai 2-3 hari, kita bisa digantikan jabatannya, kita bisa dipecat. Jadi itulah makanya kenapa ini masuk di triknya, karena minimalis itu bersangkutan dengan gaya hidup dan juga tentang kesehatan ya. Jadi istirahat yang cukup, makan yang cukup, minum air putih yang banyak, sehingga kita itu sehat, fit. Jadi kita bisa bebas melakukan apa saja yang pengen kita lakukan. Misalkan kita sehat, kita bisa jalan-jalan, healing bersama suami dan anak-anak. Tapi kalau kita sakit, maka tempat kita hanya di tempat tidur atau bahkan hanya terbangun di rumah sakit. Jadi jaga kesehatan itu yang diutamakan. Makanya ini adalah salah satu tips atau trik dari memulai atau membangun gaya hidup minimalis ini. Yang terakhir adalah rajin membuat atau mencatat pengeluaran serta membuat budgeting atau anggaran bulanan kita. Ini triknya paling hits buat ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Jadi tujuannya itu supaya kita itu bisa tahu kemana saja uang itu pergi dan uang itu dialokasikan. Misalkan ini, jika kita tidak membuat anggaran atau budgeting ini, maka kita tidak tahu kemana saja uang itu pergi atau dibelanjakan, sehingga hal ini bisa merusak keharmonisan rumah tangga kita, karena bisa terjadi ada kesalahpahaman mengenai keuangan. Dan keunggulannya adalah kesehatan finansial kita itu benar-benar terjaga dan terawat. Dan itulah gaya hidup minimalis yang patut Anda coba khusus bagi pemula. Dan jangan lupa lagi untuk datang dan berkunjung di video saya berikutnya. Silakan tinggalkan komentar kalian di sini di bawah, dan juga like, subscribe yang banyak, karena subscribe Anda adalah semangatku dalam membuat konten-konten berikutnya. I love you semua pengikut. Bye bye, sehat semua.